John Frank Udam untuk CCTV Trans Papua. Dan terima kasih buat kakak laki-laki yang sudah memberikan informasi, karena kakak dia yang di lapangan dan melihat kondisi yang real. Jadi hampir setiap hari mungkin dan kondisi yang terjadi. Kakak mau salam buat anak di kompleks. Selamat anak-anak kompleks. Anak kompleks di mana? Rumnas 3 P3W yang andalan. Oke, luar biasa. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya, John Frank Udam di CCTV Trans Papua. Jadi pada pagi ini saya sudah berada di kilometer 285 Jalan Trans Papua Jayapura Wamena. Dan saya ingin berbagi sedikit informasi kepada teman-teman sekalian untuk pada tanggal 11 bulan Mei tahun 2022 di kilometer 285 ini kondisinya seperti begini. Ini masih untuk badan jalannya sudah di LPA, jadi tinggal diteruskan ke HRS. Cuman ini masih menunggu karena ada beberapa bangunan minor yang sementara dikejar supaya bisa lanjut ke tahap pengaspalan. Jadi kalau kita dari arah Jayapura, dari arah sana. Tadi video sebelumnya saya sempat ambil di kilometer 283 itu dengan kondisi sama juga, masih LPB atau LPA, dan tinggal menunggu untuk ke tahap selanjutnya, ke tahap HRS. Hanya untuk bangunan minor di kilometer 283 tadi belum dikerjakan ya, terutama untuk dinding pengaman, talut, dan saluran kiri kanan badan jalan. Tapi kalau di sini sudah dikerjakan, khusus untuk sebelah sana, yang sisi sebelah sebelah kanan dari area Jayapura yang sebelah sana, itu sampai di sini beberapa bulan lalu sudah selesai dikerjakan. 4 bulan lalu, hanya kembali mengalami kerusakan karena longsor. Dinding bagian lereng bagian sebelah sini mengalami penurunan sehingga longsor. Sepertinya dia kurang keras kondisi tanahnya atau masih mengandung air, sehingga ini juga yang baru sementara habis dipasang sudah mulai mengalami keretakan. Baik dinding pengamannya, talut, dan juga saluran ini sudah mengalami kerusakan, sudah mulai retakin. Kalau begini berarti di sebelah sini ada pergerakan tanah dengan air, sehingga memberikan beban tanah aktif kepada dinding pengaman ini. Jadi mungkin nanti sepertinya kalau dengan kondisi begini, setelah dilakukan evaluasi teknis, mungkin penanganannya akan dirubah, atau mungkin mereka akan mengurangi beban tanah di bagian belakang sendiri supaya tidak terjadi lagi kondisi demikian. Karena ini menurut informasi yang saya baru dapat, ini sepertinya sudah penanganan sampai yang ketiga kali, tetapi masih dengan tipe konstruksi yang sama atau model penanganan yang sama. Kalau begini berarti harus dirubah caranya. Mungkin dia akan talut tapi yang lebih baik lagi, dengan kondisi ketinggiannya mungkin yang lebih ini, dan ketebalannya, baik ketebalan di sisi atas maupun ketebalan di bagian bawah daripada talut tersebut. Karena ini pergerakan tanah dengan air itu sangat repot sekali. Kalau pergerakan tanah dengan air, itu berarti tanahnya diaktif, sehingga tekanan tanah dari sisi belakang lebih kuat. Terus ada sedikit settlement ataupun penurunan di bagian pasangan saluran, sehingga pasangan ini dia tertarik ke arah bidang gelincir, ke arah bawah. Di bagian sisi sebelah sudah dilakukan pengaspalan atau HRS, hanya saja sisi sebelah sini masih belum dilakukan karena masih menunggu untuk selesainya bangunan minor ini, saluran dan talut ini baru bisa dilanjutkan. Tapi kalau kondisinya masih tetap mengalami kerusakan begini, nanti pasti akan mengalami penundaan untuk pengaspalan, karena biasanya kalau mereka mau HRS itu harus bangunan minor harus benar-benar fix. Ini teman-teman subkon mereka lagi kerja, sudah pagi ini mereka sudah mulai kerja sisi sebelah sini. Kalau sisi sebelah sini tidak ada masalah, sisi sebelah kiri dari area Jayapura tidak ada masalah, cuman yang sisi sebelah kanan dari area Jayapura ini yang perlu penanganan, terutama yang bagian sedikit ini memang sepertinya ada pergerakan tanah dengan air sekaligus, jadi ada beban aktif yang timbul, sehingga nanti biasanya kalau begini terjadi guling. Dia akan, kalau tidak retak, dia akan patah ke depan. Ini sudah sisi sebelah sini sudah diaspal. Nah kalau ini ke arah Wamena,
Sisi sebelah sini sudah diaspal. Hanya saja masih menunggu bangunan minor ini baru bisa dikasih full aspal sebelah lagi. Karena harus ada pengurukan di bagian sisi kosong yang dilakukan pengerjaan drainase. Ini ya. Kalau ini kakak laki-laki sama-sama tinggal di kompleks di Waena. Terus aku dapat di sini juga. Ini kurang ini ya. Kurang sebelah sini saja. Paling yang ini saja nih. Ini sudah 3 kali nih, makanya kali ketiga. Jadi berarti harus rubah metodenya nih. Karena dia turun, dia tertarik ke bawah nih. Ini kayaknya dia tidak tanah lepas, tapi ini kayaknya dia bergerak dengan air jadi. Tapi dia kayak semacam apa ya? Kita bilang kalau habis gempa atau macam gempa keras, Iya. karena dia terbelah tuh. Iya. Jaraknya seperti itu. Iya, ada pergeseran. Nah, Jadi di bawah dia ada pergeseran. ada pergeseran, makanya dia berpengaruh ke. Kalau yang tadi di bawah sana itu masih turun-turun itu saja tuh. Tadi itu kurang kasih naik lagi, itu nanti ditambah 30-nya lagi. oh ya. Berarti ini kayaknya tanah numpang kayaknya ini. Sudah, ini dia longsor bawah. Oh, iya. Ini dia bidang longsor tuh. Nanti dia akan turun terus itu. Iya, dia akan turun. Iya. Karena itu dia pun sisa tanah dari sini itu yang ada dibuang ke sana. Oh. Kan ini jurang tuh. Tanah dari sini itu yang ada dibuang semua ini. Iya. Ini dari sini. Kalau di sebelah sini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa ya. Cuman ini saja. Karena ini dong buang. Berarti dia harus ini dulu. Cuman kalau dia cutting di sini takut jalan di atas turun. Karena teman-teman di bagian atas itu juga badan jalan karena tikungannya begini, dia menanjak ke atas. Jadi kalau dia semakin turun terus, kalau dia dari tangannya berarti jalan di atas juga patah turun. Karena ini pokoknya bidang longsornya ini sudah. Jadi nanti mungkin kayaknya metodenya harus dimulai dari dalam situ. Karena kalau tidak cepat ditangani berarti badan jalan di bagian atas yang juga sudah diaspal sebagian dan beberapa bangunan minor seperti saluran ini juga akan turun secara gravitasi ya. Jadi dia akan turun dengan sudut ke arah sini. Kalau begini. Celah besar ada di bawah pohon-pohon ini. Jadi ini gunung Panggal ini depan ini dia sendiri, dia terlepas dari. Oh, iya. Berarti sudah berlangsung lama. Iya, sudah lama. Sudah lama. Jadi kalau kondisi kan dia terpisah. Ada 1 minggu kemarin yang. Tidak, maksudnya kondisi tanah yang sementara ini terpisah, artinya sudah ada keretakan, itu kan sudah berlangsung lama sekali, mungkin sudah. Cuman waktu mulai mereka buka ini kan tidak perhatikan ke jauh ke belakang. Jadi kalau begitu berarti ini harus kasih hilang nih. Karena tanah ini kan dia punya beban sendiri untuk ke badan jalan dengan saluran. Kalau tidak tarik dia keluar semua, berarti dia akan tambah beban ke sini. Baru di bagian sana kemungkinan harus pasang proteksi yang itu. Iya. Kalau tidak diamankan berarti badan jalan di bagian atas juga turun. Tetap turun. Dia ikut, dia punya arah ke bawah. Karena ini kan dia akan mau ambil terus ini. Kalau di sini kalau mau yang aman toh. Sini kalau mau yang aman, sebelum talut seperti begini kita harus taruh bronjong. Bronjong di belakang. Tapi cuma antisipasi begini, karena bronjong juga dia akan bikin beban juga. Kita pancang dia dulu. Harus terucuk dulu. Kalau langsung bronjong tidak bisa. Ya, karena bronjong kan ya dia juga kasih timbul beban buat tanah juga. Ya. Nah, jadi harus terucuk dia dulu, baru bronjong. Ya. Kalau cuma bronjong duduk sendiri ya tidak bisa lah. Juga kalau curucuk juga dia harus kejar sampai di tanah keras di bawah. Kalau kan satu batang kan 4 meter. Iya. Kalau 4 meter juga belum dapat ini harus tekan terus kejar. Itu baru bisa. Terus dia tidak usah terlalu tinggi tapi dia mengikuti permukaan ini saya ke sana. Tapi yang penting harus curucuk. Mau tidak mau harus curucuk. Curucuk terus kejar sampai ke yang keras. Iya. Terserah dia mau pakai curucuknya dengan sudut atau mau tegak ya. Jadi kondisinya begini. Kalau yang ke bagian atas ya sama saja. Sudah ini. Hanya ini sedikit saja karena tadi dari Kakak Fred ini sudah sampaikan bahwa ini sudah penanganan sampai yang kali ketiga. Jadi sudah pertama terus mengalami longsor. Kedua, sekarang yang ketiga lagi nih penanganannya. Semoga mungkin nanti besok beberapa saat ini kalau memang setelah libur cuti lebaran ini sudah para karyawan dan staf teknis di PT Yasa semua sudah aktif, ya mungkin bisa didiskusikan. Sepertinya harus ada penanganan lebih serius lagi di bagian ini supaya
dengan kerusakan-kerusakan ini tidak mempengaruhi progres mereka kerja. Iya. Karena kalau memang ada masa pemeliharaan, tapi kalau dengan sistem-sistem ini kan dia pergerakannya sangat cepat. Jadi mungkin setiap minggu sudah ada perubahan-perubahan. Jadi jangan sampai mempengaruhi hasil kerja mereka. Jangan sampai sudah kerja mau tambah tahap aspal terus masih mengalami kondisi seperti ini. Supaya progres mereka juga bisa terkejar. Karena tidak salah sampai akhir 2023 nih mereka juga sudah harus segera menyelesaikan pekerjaan ini. Kurang lebih sekitar 18 sampai 20 km segmen yang dikerjakan oleh PT Yasa ini. Termasuk tadi di kilometer 283 yang saya sempat review tadi di depan. Jadi kondisinya seperti ini. Kalau yang bagian sebelah sini sudah baik, ini sudah teraspal, hanya tinggal sisi sebelah saja. Sisi sebelah ini tinggal menunggu bangunan minor ini. Hanya ada sedikit kerusakan yang harus segera ditangani. Demikian informasi dari saya, John Frank Udam untuk CCTV Trans Papua. Dan terima kasih buat kakak laki-laki yang sudah memberikan informasi, karena kakak dia yang di lapangan dan melihat kondisi yang real. Jadi hampir setiap hari mungkin kondisi yang terjadi. Kakak mau salam buat anak di kompleks? Selamat anak-anak kompleks. Anak kompleks di mana? Rumnas 3 P3W yang andalan. Oke, luar biasa. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Amin.